Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas sekali lagi tentang proses komunikasi di dalam organisasi. Sebagaimana kita ketahui dan kita maklumi bersama, bahwa komunikasi adalah interaksi antar individu atau personal, gitu ya, dalam kerangka untuk mencapai sebuah kesamaan, gitu. Yang mana kita ketahui bahwa komunikasi itu sendiri berasal dari kata communicare, yang artinya adalah kesamaan atau kebersamaan. Nah, proses komunikasi yang kita maksud di sini adalah bagaimana interaksi yang terjadi di dalam sebuah bingkai organisasi. Kita akan coba pahami kembali yang dimaksud dengan komunikasi organisasi, terutama dalam perspektif organisasinya, dalam screen berikut ini. Baik, organisasi, gitu ya, sebagaimana kita ketahui bersama, berasal dari bahasa Latin organizare, gitu ya. Artinya adalah suatu hal yang membentuk bagaimana suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian itu saling bergantung dan terorganisir atau terkoordinasikan, gitu ya. Nah, dalam hal ini maka ketika kita memahami organisasi, langsung terbayang oleh kita itu adalah seperangkat kelembagaan yang terdiri dari masing-masing sub bagian, gitu ya, yang satu sama lain saling bergantung, kemudian terkoordinasikan, gitu ya. Nah, itu pengertian organisasi secara etimologis, gitu. Nah, dalam beberapa literatur, gitu ya, kita menemukan berbagai macam pengertian organisasi, mulai dari Roger and Roger, kemudian dari Bennington, gitu ya. Kira-kira pengertian yang lebih lengkap tentang organisasi itu bisa kita lihat dari pendapat-pendapat berikut ini. Roger misalnya memahami bahwa organisasi itu adalah suatu sistem yang sudah stabil, yang sudah mapan, di mana
mereka bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan ditetapkan bersama juga, gitu, serta melalui suatu jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Gitu. Jadi kata kuncinya di sini adalah bahwa organisasi itu adalah terdiri dari beberapa macam jenjang yang satu sama lain memiliki fungsi, lalu kemudian mereka berinteraksi, bekerja sama, gitu ya, untuk mencapai tujuan secara bersama-sama pula. Gitu. Berikutnya, gitu ya, Bonington gitu, memberikan penjelasan kepada kita bahwa organisasi itu adalah sarana di mana manajemen mengkoordinasikan sumber bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dan tugas-tugas wewenang. Nah, dengan demikian maka dari beberapa pengertian yang telah disampaikan tadi, ada benang merah yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa organisasi itu adalah seperangkat sistem, gitu ya, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bagian yang berupa suatu jenjang hierarki, gitu ya, di mana satu sama lain memiliki tugas dan wewenang, atau dengan istilah yang mungkin lebih populer adalah memiliki tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Jadi dari setiap masing-masing jenjang atau sub-sub bagian di dalam lembaga itu memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Tapi mereka bekerja saling bergantung untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Tentu saja hal yang penting di sini bahwa gitu, organisasi adalah suatu perangkat manajemen, gitu ya. Jadi kita ketahui misalnya fungsi-fungsi manajemen itu, Dewsbury misalnya merupakan tentang apa yang disebut dengan POEC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi sekali lagi bahwa organisasi itu adalah perangkat manajemen atau sarana manajemen, gitu ya. Jadi bukan suatu struktur yang terlepas, gitu ya, dari manajemen. Jadi dalam hal ini maka tujuan organisasi juga tidak terlepas dari tujuan manajemen, gitu. Dan manajemen juga begitu pun sebaliknya, gitu ya. Tidak mungkin manajemen mampu mencapai apa yang diinginkan tanpa ada organisasi. Jadi dalam hal ini, di mana manajemen berada, maka disitulah organisasi itu juga berada. Nah, kembali kepada persoalan kita, apa korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi? Nah, dalam hal ini maka hubungan antara komunikasi dengan organisasi itu terletak pada fokusnya tentang manusia di dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, jadi dalam hal ini maka komunikasi gitu, akan dilihat dari segi bagaimana bentuk komunikasi yang terjadi. Kemudian metode dan teknik apa yang dipakai. Kemudian media apa yang dijadikan sarana, gitu ya, komunikasi di sana. Kemudian bagaimana faktor
eh, faktor yang menjadi penghambat, katakanlah begitu, serta bagaimana proses secara keseluruhannya. Gitu ya. Jadi kita berbicara proses komunikasi itu secara keseluruhan, kemudian juga kita akan lihat apa faktor-faktor pendukung, faktor-faktor penghambat yang menyebabkan komunikasi itu bisa berlangsung di dalam suatu organisasi. Nah, tujuan utama dalam mempelajari komunikasi adalah memperbaiki organisasi. Memperbaiki organisasi biasanya ditafsirkan sebagai memperbaiki hal-hal untuk mencapai tujuan dari manajemen. Atau dengan kata lain, orang mempelajari komunikasi organisasi untuk menjadi manajer yang baik. Dengan demikian maka manajemen gitu, adalah komunikasi. Gitu. Jadi esensi daripada manajemen itu adalah komunikasi. Memang ini secara tradisional petunjuk mengenai organisasi dan komunikasi organisasi itu lebih menekankan pada perspektif manajerial. Gitu. Jadi ini memang suatu pandangan yang sangat objektif, gitu ya. Jadi bagaimana sebuah kerangka manajemen itu bisa dijalankan, gitu ya, apabila proses komunikasinya juga berjalan dengan baik. Jadi karenanya maka memandang studi komunikasi organisasi adalah sebagai sebuah landasan bagi karir dan manajemen di pengembangan sumber daya manusia dan komunikasi perusahaan dan tugas-tugas lain yang berorientasi kepada manusia dan organisasi. Jadi artinya bahwa komunikasi itu menjadi sangat strategis di dalam organisasi dan akan sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi itu seringkali dilihat dan dipahami dari bagaimana proses komunikasinya. Nah, ada beberapa definisi, gitu ya, secara fungsional, gitu ya. Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan, gitu ya, dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hierarkis antara satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Nah, di dalam gambar ini, kita bisa melukiskan suatu sistem komunikasi organisasi. Jadi garis putus-putus melukiskan gagasan bahwa hubungan ditentukan secara alami. Hubungan itu juga menunjukkan bahwa struktur organisasi bersifat polos dan mungkin berubah sebagai respon terhadap kekuatan-kekuatan eksternal maupun internal. Nah, jadi sebenarnya kalau kita sederhanakan, komunikasi itu adalah bagaimana berlangsungnya hubungan di antara bagian-bagian ini, atau dikatakan tadi struktur, gitu ya. Bagaimana satu sama lain berinteraksi, baik secara horizontal maupun secara vertikal, gitu ya. Dari mulai pimpinan, gitu ya, ke middle management sampai kepada lower management, gitu ya. Kira-kira, nah di sini ada yang juga dilupakan adalah aspek lingkungan. Karena organisasi itu tidak berdiri di ruang hampa, tapi berada di dalam sebuah lingkungan, baik lingkungan sumber daya alam maupun lingkungan sosial.
Dan yang mana hal itu akan berpengaruh kepada proses komunikasi yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Komunikasi organisasi itu terjadi kapanpun, setidak-tidaknya gitu ya. Ketika orang yang menduduki suatu jabatan di dalam suatu organisasi melakukan penafsiran gitu, atau terhadap sesuatu objek. Karenanya maka fokus komunikasi adalah bagaimana hal tersebut terjadi di antara anggota-anggota di dalam suatu organisasi. Di analisis komunikasi organisasi menyangkut penelaahan atas bagaimana transaksi terjadi secara simultan di dalam suatu organisasi. Paul gitu ya, mengatakan bahwa setiap entitas berkelanjutan yang mampu berada dalam suatu keadaan atau lebih dalam suatu sistem komunikasi, keadaan itu adalah hubungan antara orang-orang dalam suatu sistem komunikasi organisasi tersebut dengan hubungan antara orang-orang di dalam jabatan-jabatan atau di dalam posisi-posisi. Jadi unit mendasar komunikasi organisasi adalah seorang dalam jabatan. Orang bisa disosialisasikan oleh jabatan, menciptakan suatu lingkaran yang lebih sesuai dengan keadaan jabatan, dan pada saat yang sama, jabatan tersebut dipersonalisasikan, menghasilkan suatu figur atau gambar yang sesuai dengan keadaan orang tersebut. Jadi jika kita melihat apa yang terjadi ketika seorang terlibat di dalam komunikasi, kita akan menemukan bahwa terdapat dua bentuk tindakan umum. Yang pertama adalah penciptaan pesan, atau lebih tepatnya adalah penciptaan pertunjukan, to display menurut Random House Dictionary of English Language. Jadi Anda membuat sesuatu untuk diperhatikan seseorang atau orang lain, menyebarkan sesuatu sehingga sesuatu tersebut dapat terlihat secara lengkap dan menyenangkan. Nah, kemudian yang kedua adalah penafsiran pesan dan penafsiran pertunjukan, to interpret, menguraikan atau memahami suatu dalam suatu cara tertentu. Nah, ini sedikit gambar melukiskan bagaimana kedua proses ini dengan membagi orang yang berbagi sudut dengan garis yang bergerigi. Nah, jadi dalam suatu posisi ini, bagaimana seseorang itu menafsirkan suatu pesan, menciptakan, lalu kemudian menafsirkan. Inilah proses komunikasi yang dilakukan oleh seseorang di dalam suatu jabatan. Nah, ini ada contoh gitu. Ketika Anda berpakaian warna merah di pagi hari, Anda menciptakan pertunjukan bagi diri Anda sendiri. Anda menempatkan diri Anda sendiri, atau setidaknya apa yang Anda rasa, Anda pikirkan mengenai diri Anda sendiri.